Coba bayangkan, sebuah negara kepulauan raksasa dengan tantangan geografis yang luar biasa. Tapi, gimana kalau tantangan itu justru jadi kunci untuk membangun salah satu ekonomi digital paling dinamis di Asia? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan melihat bagaimana Indonesia mengubah fragmentasi geografisnya menjadi sebuah kekuatan dengan membangun jembatan, baik fisik maupun digital, untuk menyatukan potensi ekonominya yang super besar. Oke, biar kita kebayang dulu skalanya ya. Ini bukan cuma sekedar gambar di peta, ini adalah rumah bagi hampir 280 juta orang yang tersebar di ribuan pulau. Jadi, menyambungkan mereka semua itu bukan lagi sekedar tantangan logistik. Ini adalah sebuah ambisi nasional untuk menciptakan satu ekonomi digital yang modern dan terintegrasi. Dan ini dia angka yang menunjukkan betapa pentingnya masalah ini. Hampir seperempat, tepatnya 23% dari PDB Indonesia itu habis cuma buat biaya logistik. Angka ini luar biasa tinggi dan jadi semacam tembok besar yang menghambat daya saing negara. Nah, inilah masalah fundamental yang coba dipecahkan lewat transformasi digital. Ini dia agenda kita. Kita akan mulai dari gambaran besarnya, tantangan kepulauan. Lalu kita bedah solusinya, perpaduan antara teknologi dan logistik. Setelah itu, kita akan masuk ke studi kasus yang menarik dari Metrodata, melihat taruhan besar mereka di AI, dan kita tutup dengan kacamata investor. Apakah ini peluang yang layak diambil? Oke, kita mulai dari bagian pertama. Selama puluhan tahun, geografi Indonesia itu sering dipandang sebagai rintangan. Tapi sekarang, ceritanya mulai berbalik. Justru kompleksitas inilah yang menjadi pemicu inovasi dan pertumbuhan yang luar biasa. Jadi gini, secara historis, Pulau Jawa itu kan pusat dari segalanya. Lebih dari separuh populasi dan pusat industri ada di sana. Tapi sekarang kita lagi melihat sebuah pergeseran yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi di provinsi-provinsi luar Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi itu lagi kenceng-kencengnya. Artinya apa? Permintaan akan logistik yang tersebar jadi makin tinggi. Udah bukan zamannya lagi semua bahan mentah dikirim ke Jawa, tapi tentang bagaimana membangun ekosistem ekonomi baru di seluruh Nusantara. Jadi, gimana caranya Indonesia mengatasi tantangan ini? Jawabannya ada pada dua mesin penggerak yang bekerja serentak, pembangunan jembatan fisik dan jembatan digital untuk menghubungkan seluruh jaringan pulau yang sangat luas ini. Yang menarik adalah bagaimana dua transformasi ini jalan beriringan. Di satu sisi, kita melihat pembangunan fisik, pelabuhan dimodernisasi, kargo udara diperluas, jalan-jalan baru terus dibangun. Nah, di sisi lain, ada ledakan digital yang didorong oleh e-commerce, cloud, dan AI. Keduanya ini seperti dua sisi dari satu koin yang sama. Tujuannya cuma satu, menyatukan Indonesia. Terus, seberapa cepat sih mesin digital ini berputar? Lihat saja angka ini. Pasar TIK di Indonesia diproyeksikan tumbuh hampir 15% setiap tahunnya sampai tahun 2031. Ini bukan sekedar pertumbuhan biasa. Ini adalah sebuah momentum digital yang masif dan sepertinya nggak bisa dihentikan. Sekarang yuk kita beralih dari gambaran besar ke contoh yang lebih nyata. Kita akan bahas PT Metrodata Electronics atau MTDL. Perusahaan yang usianya sudah 50 tahun ini bukan cuma pemain lama, tapi bisa dibilang salah satu arsitek utama yang ikut membangun fondasi digital Indonesia modern. Untuk memahami posisi mereka, lihat saja pangsa pasarnya. MTDL itu menguasai lebih dari 42% sektor perangkat keras teknologi. Ini bukan sekedar memimpin pasar, ini namanya dominasi. Mereka berhasil membangun sebuah parit ekonomi, sebuah keunggulan yang sulit banget disaingi berkat jaringan distribusi mereka yang supermasif. Jadi, gimana cara mereka melakukannya? Bisnis MTDL itu berdiri di atas dua pilar utama. Pertama, distribusi digital, yang tugasnya menangani perangkat keras dan lunak dalam volume besar ke seluruh Indonesia. Kedua, solusi dan konsultasi digital, yang membantu perusahaan-perusahaan lain untuk bertransformasi secara digital. Kunci strategi mereka ada pada keseimbangan kedua unit ini. Unit distribusi itu ibarat mesin uang yang stabil. Volumenya besar, marginnya mungkin tipis tapi arusnya deras. Sementara unit solusi adalah mesin pertumbuhannya. Marginnya tebal dan fokusnya ke recurring revenue. Artinya, pendapatan yang terus datang secara rutin dari model langganan. Kombinasi inilah yang memberi mereka stabilitas sekaligus potensi pertumbuhan yang luar biasa. Tapi MTDL nggak cuma berhenti di situ. Mereka nggak mau berpuas diri dengan dominasi saat ini. Sebaliknya, mereka bertaruh besar pada masa depan, terutama di dua area yang lagi panas-panasnya, kecerdasan buatan atau AI dan keamanan siber. Langkah paling berani mereka adalah membentuk perusahaan patungan atau joint venture yang bernama PT FPT Metrodata Indonesia atau FMI.
Ini adalah kemitraan strategis dengan raksasa teknologi asal Vietnam, FPT Information System. Tujuannya jelas, menggabungkan pemahaman pasar lokal MTDL dengan kapabilitas teknologi global dari FPT. Dan mereka nggak main-main dengan ambisi ini. Target pendapatan FMI adalah 100 juta dolar Amerika Serikat dalam 5 tahun pertama. Ini adalah sinyal yang sangat kuat bahwa mereka bertujuan untuk mendominasi pasar AI, cloud, dan keamanan cyber di Indonesia yang diprediksi akan meledak dalam beberapa tahun ke depan. Dan ini bukan sekedar target, mereka punya peta jalan yang jelas. Fase pertama di tahun 2025 adalah membangun fondasi AI. Fase kedua di 2026 fokus pada operasi yang lebih cerdas. Dan fase ketiga di tahun 2027 dan seterusnya, tujuannya adalah menciptakan ekosistem yang bisa mengoptimalkan dirinya sendiri. Ini adalah visi jangka panjang yang sangat matang dan terstruktur. Setelah kita melihat strategi perusahaannya, sekarang mari kita tarik lagi ke gambaran yang lebih luas. Apa arti semua transformasi ini bagi para investor? Mari kita analisis valuasinya, potensi pertumbuhannya, dan tentu saja risikonya. Jadi apa keputusannya bagi para investor? Apakah ini peluang emas yang tersembunyi atau ada risiko yang perlu diwaspadai? Yuk kita lihat datanya. Di tengah tantangan ekonomi, MTDL menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Saat laba pesaing utamanya MLPT anjlok lebih dari 18% dalam 9 bulan pertama 2025, MTDL justru berhasil mencatatkan pertumbuhan positif. Ini adalah bukti kekuatan model bisnis mereka. Dari sisi valuasi, ceritanya makin menarik. Pertama, rasio PE-nya hanya 9,36 kali. Ini terhitung lebih murah dari rata-rata industrinya. Kedua, dividennya menarik di angka 4,25%. Dan yang paling menonjol, para analis melihat potensi kenaikan harga sahamnya hingga 79%. Angka-angka ini seolah mengatakan bahwa pasar mungkin belum sepenuhnya menyadari potensi perusahaan ini. Tentu saja tidak ada investasi tanpa risiko. Tantangan utamanya saat ini adalah pelemahan rupiah yang mendekati level 16.900 per dolar AS. Sebagai perusahaan yang banyak mengimpor perangkat keras, pelemahan mata uang ini jelas bisa menekan margin keuntungan mereka. Ini adalah faktor makroekonomi yang harus diperhatikan dengan cermat. Pada akhirnya pertanyaan besarnya adalah ini, mampukah para jawara digital Indonesia seperti Metrodata membangun sebuah kekuatan teknologi raksasa di tengah lautan ekonomi yang sedang bergejolak? Peluangnya sangat besar, didukung oleh bonus demografi dan kebutuhan digitalisasi yang masif. Namun risikonya juga nyata. Masa depan ekonomi digital Indonesia sedang ditulis saat ini, dan jawabannya akan menentukan arah negara ini untuk dekade-dekade mendatang.